Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran matematika bersama Ibu Fitri Indriani. Hari ini kita akan belajar limit hingga fungsi aljabar. Nah, setelah kalian mempelajari video hari ini, kalian akan bisa menentukan nilai dari limit hingga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar limit fungsinya yang berbentuk fungsinya itu nanti pecahan. Limit x mendekati hingga fx per gx. Ini berarti nanti si fungsinya pecahan ya. Hari ini kita akan belajar itu. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk menentukan nilai dari limit hingga pecahan fungsi pecahan ini, kita akan membagi setiap suku dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Jadi kita harus menentukan dulu pada soal tersebut mana variabel dengan pangkat tertinggi. Barulah nanti variabel pangkat tertinggi tersebut kita bagi dengan setiap suku yang ada di dalam soal. Nah, di sini limit x mendekati hingga A1x pangkat M ditambah A2x pangkat M dikurangi M ditambah A3x M dikurangi N ditambah sampai dengan hingga. Begitupun untuk penyebutnya B1x pangkat N ditambah B2 pangkat X pangkat N dan seterusnya. Nah, hasil limit ini itu akan ada 3 kemungkinan. Hasil jawabannya itu dilihat dari apa? Dilihat dari pangkat tertingginya. Nah, kemungkinan yang pertama, jika pangkat variabelnya itu sama, berarti hasilnya itu koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi penyebut. Kemudian, kondisi yang kedua, jika pangkat tertinggi pembilang lebih kecil dibanding pangkat tertinggi penyebut atau pembilang yang atas, penyebut yang bawah, pangkat yang atas lebih kecil dibanding yang pangkat yang bawah, berarti itu hasilnya nanti 0. Kemudian kondisi yang ketiga, jika variabel pangkat tertinggi pembilang atau yang atas lebih besar dibanding penyebut, maka nanti hasilnya adalah hingga. Jadi kalian harus memperhatikan dulu variabel pangkat tertinggi pada soal tersebut. Kemudian, bisa nanti menentukannya bisa kalian dengan bagi setiap variabel dengan pangkat tertinggi atau kalian langsung menggunakan konsep yang ini ya. Oke, contoh. Hitunglah nilai limit berikut. Nomor 1, limit x mendekati hingga untuk 2x per x dikurangi 1. Nah, pada soal ini kita perhatikan variabelnya x pada soal ini, kemudian pangkat tertingginya berapa? Nah, ini kan 2x, berarti dia ada pangkat 1, kemudian yang bawah juga pangkatnya 1. Nah, pangkat tertingginya berarti X pangkat 1 atau sama dengan X. Maka kita bagi setiap suku dengan variabel X. Jadi limit X mendekati hingga 2X dibagi dengan X per X dibagi dengan X dikurangi 1 dikurangi X. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, jika limitnya belum kalian substitusikan, masih kalian tulis ya, limit X mendekati hingga. Berarti 2X dibagi X itu hasilnya adalah 2, kemudian X dibagi X itu hasilnya adalah 1 dikurangi dengan 1 per X. Setelah itu kita substitusikan hingganya, berarti di sini yang memiliki variabel yang 1 per X ini, berarti kita tinggal tulis 2 per 1 dikurangi 1 per hingga. Si X-nya kita ganti dengan hingga ya. Kemudian 2 per 1 dikurangi 1 per hingga itu hasilnya adalah 0. Maka hasilnya tinggal 2 per 1. 2 bagi 1 itu adalah 2. Nah, kita lanjut. Kalian ingat konsep yang ini kita coba terapkan
untuk contoh soal berikut. Nah, nomor 2, limit X mendekati T hingga 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 per X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 2 dikurangi 7. Nah, kita perhatikan dulu variabel pangkat tertinggi pada soal ini. Coba kalian lihat variabel pangkat tertingginya pada soal ini berapa? Ya, betul. Variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Berarti selain dari X pangkat 4, nilainya itu adalah 0. Oke, berarti yang atas 0 per koefisien dari X pangkat 4 ini kan dia adalah 1. Nah, kita ambil koefisiennya berarti 0 per 1, dimana 0 dibagi 1 itu adalah hasilnya 0. Nah, kita lihat ini tidak di sini. Jika ada pangkat M lebih kecil dari pangkat N atau pangkat yang atas lebih kecil daripada pangkat yang bawah, pangkat pembilang lebih kecil dibanding pangkat penyebut, maka hasilnya dia akan 0. Seperti ini benar. Kemudian contoh selanjutnya, limit X mendekati T hingga 3X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 1 per X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 5. Kalian perhatikan dulu mana variabel pangkat tertingginya. Ya, betul. Variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Berarti variabel pangkat tertinggi pembilang lebih besar dibanding pangkat dibanding pangkatnya penyebut. Ya tidak. Berarti nanti hasilnya kita ambil koefisiennya 3, berarti yang bawahnya 0. Di mana 3 bagi 0 itu tidak terdefinisi atau tak hingga. Ya, di mana pangkat di sini terlihat di mana kalau misalnya pangkat variabel M lebih besar dibanding N atau variabel pangkat tertinggi pembilang lebih besar daripada penyebut, berarti nanti hasilnya adalah 0. Oke, coba perhatikan lagi. Limit X mendekati T hingga 8 dikurangi 5X dikurangi 6X pangkat 2 per 2X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 1. Coba lihat variabel pangkat tertingginya. Nah, variabel pangkat tertingginya berarti X pangkat 2. Nah, yang atas X pangkat 2, yang bawah pun sama X pangkat 2. Nah, berarti kalau seperti itu, variabel pangkat tertingginya sama. Berarti kita tinggal ambil koefisiennya yang atas dengan yang bawah. Berarti min 6 dibagi dengan 2. Nah, kalian hiraukan saja yang lainnya karena dia nanti kalau misalnya kalian memakai cara yang pertama tadi, itu pasti hasilnya 0. Jadi kita lihat fokus pada variabel pangkat tertinggi dan koefisiennya. Min 6 dibagi 2 sama dengan min 3 hasilnya. Ya, jadi kuncinya kalau misalnya kalian mau menerapkan dengan cara ini, berarti kalian fokus dulu pada variabel pangkat tertingginya. Nah, sisanya yang bukan variabel pangkat tertinggi berarti itu adalah 0. Ya, misal nomor 2 ini, lihat variabel pangkat tertingginya adalah 4. Kita ambil koefisiennya. Berarti 1, dimana 0, berarti yang atas kan lebih kecil ya. Berarti kita nolkan semua, 0 dibagi 1 hasilnya 0. Kemudian misal lihat yang sini, yang nomor 4. Nah, variabel pangkat tertingginya sama, berarti selain dari variabel pangkat tertinggi, itu hasilnya adalah 0. Yang ini pun, ya nggak? Nah, berarti kita ambil min 6 per 2 sama dengan min 3. Bagaimana? Mudah kan? Nah, setelah kalian pelajari ini, coba kalian berlatih. Latihan soalnya dikerjakan ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tugasnya dikerjakan, latihan soalnya, terus berlatih, jangan patah semangat. Insya Allah kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.